Halo teman-teman. Hai. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mendatangi dan mewawancarai petugas damkar untuk proyek P5 yang berjudul Kebekerjaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Berliana Putranti, absen 7. Saya Salma Ivina Salsabila, absen 32. Saya Naurul Latifat Fitri, absen 22. Saya Dinda Naila, nomor absen 10. Dan saya Adele Warokah, nomor absen 2. Silakan tonton video kami. Menjadi pemadam kebakaran adalah sebuah profesi mulia yang penuh tantangan dan risiko. Menurut informasi yang dijelaskan oleh Pak Lukito, untuk menjadi pemadam kebakaran diperlukan pendidikan dan latihan khusus yang disebut dengan diklat, pendidikan dan pelatihan. Namun, perlu diketahui bahwa pelatihan khusus selain diklat tidak ada. Penyelenggaraan diklat ini diadakan 1 tahun sekali dan untuk bisa mengikutinya, seseorang harus terlebih dulu mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil atau biasa disebut dengan CPNS. Hanya setelah terdaftar sebagai CPNS, barulah seseorang diperbolehkan mengikuti diklat tersebut. Motivasi untuk menjadi pemadam kebakaran seringkali didorong oleh rasa kepedulian yang tinggi terhadap sesama manusia. Kebakaran merupakan bencana yang memiliki dampak sangat besar. Dalam hitungan jam saja, kebakaran bisa merenggut nyawa manusia dan menghancurkan harta benda mereka. Oleh karena itu, memiliki jiwa sosial yang kuat dan keinginan untuk membantu orang lain adalah alasan utama bagi banyak orang untuk memiliki profesi ini. Para petugas pemadam kebakaran, ketika menjalankan tugasnya, harus selalu memperhatikan keselamatan dan kesehatannya sendiri. Risiko yang dihadapi sangat bergantung pada situasi yang mereka hadapi. Salah satunya, upaya untuk melindungi diri mereka adalah dengan mengenakan pakaian yang tahan panas dan tahan api yang dirancang khusus untuk melindungi dari bahaya yang bisa ditimbulkan oleh api. Para petugas pemadam kebakaran, ketika menjalankan tugasnya, harus selalu memperhatikan keselamatan dan kesehatannya sendiri. Risiko yang dihadapi sangat bergantung pada situasi yang mereka hadapi. Salah satunya, upaya untuk melindungi diri mereka adalah dengan mengenakan pakaian yang tahan panas dan tahan api yang dirancang khusus untuk melindungi dari bahaya yang bisa ditimbulkan oleh api. Dalam hal pencegahan kebakaran, Parudi memberikan beberapa saran penting. Pertama, hindari memasang aliran listrik di dekat kompor atau benda-benda yang panas karena hal ini bisa menyebabkan korsleting listrik dan akhirnya kebakaran. Selain itu, sebelum meninggalkan rumah, pastikan semua stok kontak dalam keadaan mati dan semua aliran listrik tercabut serta pastikan kompor sudah dimatikan. Langkah-langkah sederhana ini dapat membantu mencegah terjadinya kebakaran di rumah. Menjadi pemadam kebakaran juga berarti harus siap siaga setiap saat. Ketika ada panggilan darurat, aktivitas apapun yang sedang dilakukan harus segera ditinggalkan dan petugas harus segera berangkat ke lokasi kejadian. Waktu respon sangat penting, petugas harus bisa tiba di lokasi kebakaran dalam waktu 15 menit karena ini menyangkut nyawa banyak orang. Menjadi pemadam kebakaran juga berarti harus siap siaga setiap saat. Ketika ada panggilan darurat, aktivitas apapun yang sedang dilakukan harus segera ditinggalkan dan petugas harus segera berangkat ke lokasi kejadian. Waktu respon sangat penting, petugas harus bisa tiba di lokasi kebakaran dalam waktu 15 menit karena ini menyangkut nyawa banyak orang. Dalam hal pencegahan kebakaran, Parudi memberikan beberapa saran penting. Pertama, hindari memasang aliran listrik di dekat kompor atau benda-benda yang panas karena hal ini bisa menyebabkan korsleting listrik dan akhirnya kebakaran. Selain itu, sebelum meninggalkan rumah, pastikan semua stok kontak dalam keadaan mati dan semua aliran listrik tercabut serta pastikan kompor sudah dimatikan. Langkah-langkah sederhana ini dapat membantu mencegah terjadinya kebakaran di rumah.
Ketika di jalan terdapat ambulans dan pemadam kebakaran yang sama-sama sedang bertugas dalam situasi darurat, alangkah baiknya jika keduanya bisa bergerak bersama. Namun jika harus diprioritaskan, maka pemadam kebakaran harus diutamakan karena kebakaran bisa mengancam nyawa banyak orang sekaligus. Di sebuah rumah atau bangunan biasanya terdapat lebih dari satu orang yang bisa terjebak dan memerlukan penyelamatan segera. Palukito memiliki harapan besar untuk profesi pemadam kebakaran, khususnya di Kota Tegal. Ia bercita-cita untuk membangun kelas akademik khusus untuk pendidikan pemadam kebakaran serta menjadikan pemadam kebakaran sebagai dinas tersendiri. Dengan demikian, sarana dan prasarana akan lebih memadai dan memiliki gedung tinggi yang lebih mumpuni. Setelah mengikuti diklat pemadam kebakaran, seseorang memiliki pilihan untuk menjadi petugas fungsional atau tidak. Jika memilih menjadi fungsional, mereka dapat menetap di tempat tersebut hingga mencapai usia pensiun. Namun jika memilih untuk tidak menjadi fungsional, mereka bisa dipindahkan sesuai dengan peraturan dinas yang berlaku. Dalam keseluruhan, menjadi pemadam kebakaran adalah panggilan jiwa yang memerlukan dedikasi, keberanian, dan kesiapsiagaan tinggi. Melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat, serta dengan sarana dan prasarana yang memadai, para pemadam kebakaran dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efisien dan efektif, sehingga mampu menyelamatkan lebih banyak nyawa dan mengurangi kerugian akibat kebakaran. Ini adalah salah satu dokumentasi wawancara kami dan cuplikan video kecelakaan petugas damkar yang terlindas oleh mobil damkar.